Kok bisa ya rumah di lahan terbatas yang kebutuhan ruangannya banyak, tapi masih bisa punya area halaman depan yang luas dan asri seperti ini, bahkan lengkap dengan parkiran mobilnya tuh. Dan gak hanya itu, nanti juga kita akan melihat bagaimana penambahan satu buah taman mungil di tengah rumah bisa membuat keseluruhan suasana di bagian dalam rumahmu jadi jauh lebih nyaman. Rumahnya sendiri dilengkapi dengan ruangan keluarga yang cukup luas di bagian tengah. Namun yang paling spesial, walaupun tanahnya terbatas, rumah ini bisa memiliki 3 buah area kamar tidur yang semuanya memiliki sirkulasi udara yang baik. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah mungil yang bisa tetap nyaman walaupun kebutuhan ruangannya banyak di atas lahan 7 dikali 10 meter. Menggabungkan konsep rumah ala Indonesia dengan memberikan beberapa sentuhan modern di beberapa titik, ini adalah konsep tampak depan rumah yang Gede bagikan hari ini. Rumahnya berdiri di atas lahan 70 meter persegi dengan luas bangunan 48. Gede desain dilengkapi dengan 3 buah area kamar tidur dan juga 2 buah area taman ya. Dan inilah tampilan keseluruhan bagian depan rumahnya. Sebuah rumah khas Indonesia yang simple, namun tetap memberikan kesan elegan dan juga mewah. Kemudian di bagian depan rumahnya terdapat sebuah halaman yang cukup luas, yang membuat rumah ini jauh dari kesan sumpek, bahkan sejak pertama kali kita masuk ke halaman rumahnya nanti. Sementara di bagian dinding pagar rumah, Gede memadukan roster beton dan dinding bertekstur yang tidak hanya berguna untuk mempercantik tampilan, tapi juga memungkinkan sirkulasi udara tetap lancar tanpa mengorbankan privasimu. Bagaimana sejauh ini tampilan depan rumahnya cocok nggak dengan selera kamu? Semoga cocok dan cukup keren ya. Dan untuk membuat rumahnya semakin keren lagi, Gede juga sudah melengkapi rumah ini dengan 2 akses masuk ke dalam rumah. 1 akses pintu utama di bagian tengah-tengah di belakang teras, dan 1 akses lagi berada di sisi paling kiri rumah di belakang area carportnya yang akan membawa kita menuju ke ruangan servisnya nanti tuh ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian halamannya nih. Kita akan melihat ada 3 area penting di depan rumah, yaitu area teras di tengah, area taman di depan kanan, dan juga area carportnya ini. Untuk area carportnya sendiri, ini Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 4,5 meter, di mana di bagian belakangnya akan ada permainan tali-tali air dan kombinasi warna cat abu-abu yang dipadukan dengan bukaan jendela dari ruangan servisnya tuh ya. Kemudian dari arah carportnya ini, kalau kita bergerak ke bagian depan kanan rumahnya, kita akan melihat area taman pertama di desain rumah hari ini. Untuk taman yang berada di bagian depan kanan rumahnya ini, Gede buat dengan total ukuran 4 meter dikali 1,75 meter. Taman di bagian depan ini tidak hanya menjadi area bukaan jendela untuk kamar anak yang ada di belakangnya, tetapi juga sebagai area resapan air di bagian depan rumah kamu nanti. Dan gak hanya itu, taman yang di bagian depan ini juga memastikan suasana teras yang ada di bagian belakangnya jadi jauh lebih asri. Sehingga saat kamu menerima tamu ataupun duduk bareng keluarga di teras yang berukuran 1,5 dikali 2,75 meter ini akan memberikan pengalaman yang sejuk dan juga pastinya menyenangkan tuh. Setelah kita melihat bagian depan rumahnya, sekarang Gede mau kasih lihat cara Gede mengatur ruangan di dalam rumah supaya bisa muat banyak, namun sirkulasi udaranya bisa tetap bagus. Sesaat kita masuk ke bagian dalam rumah, kita akan diterima di ruangan utamanya ini ya. Area ruangan utamanya secara keseluruhan Gede buat dengan ukuran 15,5 meter persegi, di mana di sisi kiri berdampingan dengan akses pintu samping, sementara di bagian belakang akan ada pintu-pintu menuju ke kamar tidur di rumah kali ini. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama bagian ruangan utama yang ada di tengah rumahnya. Setelah Gede tata dan isi furniture, akan berubah menjadi seperti ini nih tampilannya.
Nah, ini dia ya tampilan ruangan utamanya setelah GD isi dengan furniture-nya. Area ruangan utama ini sekarang terbagi menjadi dua bagian, di mana di sisi kanan rumah GD jadikan sebagai area ruangan keluarga, sementara di seberangnya di sisi kiri rumah GD jadikan sebagai area dapur sekaligus ruangan makan di desain rumah kali ini. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, kita mulai dari ruangan keluarganya. Sesaat kita masuk dari pintu masuk utama ke dalam rumah, di sisi sebelah kiri, ini akan ada ruangan keluarganya. Area ruangan keluarga ini GD buat dengan ukuran 3,25 dikali 3,25 meter ya. Kemudian supaya ruangan keluarganya nggak gelap dan sirkulasi udaranya baik, di sebelahnya GD berikan sebuah taman mungil tuh. Area tamannya GD buat dengan ukuran 0,75 dikali 3,25 meter, di mana taman ini jugalah yang akan memastikan beberapa ruangan di bagian dalam rumah ini memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, berlanjut lagi dari ruangan keluarganya, tepat di sebelah akan ada area dapur dan ruangan makan yang GD desain secara open space. Namun, buat kamu yang kurang suka area dapurnya terlalu terbuka seperti ini, kamu bisa gunakan alternatif desain yang kedua. Ini nih. Kamu bisa tambahkan satu buah pintu kaca yang memisahkan area dapur di sisi kiri dengan area ruangan keluarga di bagian kanannya. Tentu saja jika kedua ruangan kamu desain secara open space, ruangan utamamu akan jadi terasa jauh lebih luas tuh. Dilengkapi dengan sebuah bukaan jendela mungil tepat di bagian atas dari kabinet kompornya, ini adalah area dapur di rumah kali ini. Area dapurnya secara keseluruhan memiliki ukuran 2 meter dikali 2,5 meter. Di bagian dalam dapurnya, GD juga menyertakan sebuah meja bar yang bisa digunakan sebagai tempat makan ya. Dengan begitu, rumah ini tetap memiliki area makan tanpa harus menghabiskan banyak ruangan yang bisa membuat area dapurmu terasa jauh lebih sempit. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk ke bagian sisi kiri rumah hari ini. Berada tepat di sebelah kiri dari area dapurnya, ini adalah akses samping yang berasal dari belakang carportnya. Area yang berada di bagian belakang carport dan di samping kiri dapurnya ini berguna sebagai area terbuka di sisi kiri rumah yang akan memberikan sirkulasi udara dan cahaya menuju ke area dapur di sisi kanannya dan juga kamar tidur utama yang nanti akan ada di bagian belakangnya ya. Nah, sekarang kita kembali dulu yuk ke bagian ruangan utama rumah untuk kita mulai melihat area kamar-kamar tidur di desain rumah kali ini. Setelah kita melihat ruangan utama rumah, sekarang saatnya kita melihat kamar-kamar tidur di rumah kali ini. Total ada 3 buah area kamar tidur, 2 berada di bagian belakang rumah, dan 1 kamar tidur lagi akan ada di bagian depan kanan rumah kali ini. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana GD menata ketiga kamar tidur ini bisa tetap memiliki sirkulasi udara yang baik. Dilengkapi dengan bukaan mengarah ke bagian taman di depan, ini adalah area kamar tidur anak yang pertama. Area kamar tidur anak ini GD buat dengan total ukuran 2,5 meter dikali 2,75 meter ya. Selain bukaan jendela yang mengarah ke bagian taman di depan, untuk memaksimalkan sirkulasi udara di kamar ini menjadi maksimal, GD tambahkan lagi 1 bukaan jendela yang berada di bagian samping dari lemari baju yang mengarah ke bagian taman mungil yang ada di samping dari ruangan keluarganya tadi. Nah, berlanjut kemudian dari kamar tidur yang di bagian depan, kita akan bergerak ke bagian belakang rumah kali ini. Di bagian belakang akan ada 2 buah area kamar tidur lagi yang mengapit sebuah kamar mandi tepat di tengah-tengahnya. Sekarang kita lihat dulu yuk area kamar tidur utamanya ini nih. Berada di bagian belakang kiri rumah, ini adalah kamar tidur utama yang GD buat dengan ukuran 3 dikali 3 meter. Di bagian kepala ranjang, GD kombinasikan pasangan wallpaper dan cermin 5 mili yang membuat suasana ruangan terasa lebih hangat dan juga lebih luas. Kemudian untuk bukaan jendelanya sudah GD berikan di bagian kaki ranjang yang mengarah ke ruangan terbuka yang berada di sebelah dari area dapurnya tadi. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur yang kedua, yaitu kamar tidur utamanya, sekarang kita kembali dulu yuk ke koridor yang berada di bagian depan kamar kedua ini. Kita akan siap-siap menuju ke area kamar ketiga
Namun sebelumnya, Gede mau ajak Aga dan Sista untuk melihat dulu area kamar mandi yang berada tepat di tengah-tengah kedua kamar tidur ini nih. Untuk area kamar mandi di rumah kali ini, Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,25 meter ya. Di dalamnya dilengkapi dengan shower dan juga kloset duduk tuh. Kemudian dari area kamar mandi kalau kita berbelok ke kanan, kita akan sampai di kamar tidur yang ketiga ini. Yang sedang Aga dan Sista lihat ini adalah kamar tidur ketiga atau kamar tidur anak yang kedua. Terletak di bagian paling belakang kanan rumah, kamar tidur anak ini Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,25 meter. Kemudian walaupun kamar tidur anak ini berada di bagian pojok belakang kanan rumah, Aga dan Sista tidak perlu khawatir ya. Karena tepat di bagian kaki ranjang sudah Gede buatkan satu buah bukaan jendela yang mengarah ke bagian taman samping yang ada di sebelah dari ruangan keluarganya tadi tuh. Dengan demikian, walaupun rumah ini berada di atas lahan terbatas dan kebutuhan ruangannya banyak, kita bisa melihat hampir semua ruangan di dalam rumahnya memiliki sirkulasi udara yang baik. Kalau kamu mau lihat desain rumah mungil lain yang gak kalah keren, tinggal klik aja kedua gambar-gambar ini ya. Terima kasih atas dukungan Aga dan Sista selama 5 tahun terakhir ini. Dan mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!